Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat semua, sahabat holistik yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada satu pertanyaan dari teman-teman. Kok kadang produk itu dirubah-rubah? Jadi perlu dipahami teman-teman, jadi perubahan-perubahan itu ketika kita melihat keilmuan kita meningkat, kita mencoba apakah produk ini akan lebih baik ketika di setting dengan seperti ini, dengan kasus yang ada, dengan kasus yang ada. Karena kita kan nanti harapan kita itu kan minyak maupun herba atau apa saja yang kita buat itu maksimal lah di lapangan. Ketika ada kendala, ada situasi, laporan, oh ini kondisinya kayak gini, kita coba menjawab persoalan yang sudah disampaikan teman-teman, kemudian kita mencoba merubah. Perubahannya otomatis tidak drastis teman-teman, jadi perubahannya itu tidak radikal, dalam arti kata dirubah semua, tidak. Jadi perubahan itu menambah sesuatu, mengurangi prosentase, itu yang dikerjakan. Ternyata ada berapa hal ketika dirubah jadi lebih baik itu bisa. Jadi begitu dirubah jadi kayak minyak urai ya, dulu minyak susut perut, itu awal dibuat itu nggak laku, nggak bagus itu. Ketika terjadi perubahan, mencampur dengan ini kemudian bahan herbanya kita rubah, reaksinya itu luar biasa. Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan sehingga di luar ekspektasi kita. Jadi dia lebih bagus dengan spektrum penggunaan yang lebih luas lah. Nah, ini yang kemudian kita tetapkan jadi perubahan yang bagus. Tapi ada perubahan yang kemudian menghasilkan keburukan, malah tidak menjadikan produk itu menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk karena ternyata merubah itu hanya merubah sifat dan komposisi cara kerja daripada itu. Nah, ini biasanya karena kita belum mencapai kepemahaman itu, begitu terjadi perubahan kemudian terjadi penurunan, kita dapat ilmu. Begitu terjadi yang lebih baik, kita juga dapat ilmu. Nah, ilmu ini di buku tidak ada. Ilmu ini di buku tidak ada. Jadi ketika kita putuskan dirubah atau tidak, kemudian kita biasanya trial dulu di tim kita cobain, kemudian kita pakai. Kalau hasilnya lebih bagus ya kita rubah, kalau hasilnya tidak bagus ya kita tidak rubah dan sebagainya. Ini itu gambaran. Jadi yang perlu dipahami teman-teman, kita tidak gampang merubah kecuali ada satu alasan yang sangat mendasar yang kemudian kita mencoba. Dari alasan itu kita mencoba merubahnya. Hasilnya apakah nanti dirubah atau tidak kembali ke konsep yang lama, itu tergantung dari hasil yang ada. Kayak misalnya yang Yuko Oil sudah saya rubah 3 kali, hanya kembali kepada yang pertama. Yang saya trial yang pertama itu bagus sekali, yang kedua, yang ketiga hasilnya tidak sebaik ini. Urutan kemarin saya bikin sampel lagi, satu untuk merubah, hasilnya di luar dugaan, hasilnya lebih jelek daripada minyak urotang. Maka kita putuskan urotang ya seperti ini karena jam terbangnya sudah bagus, sudah hasilnya sudah bagus. Kayak minyak silat juga campurannya kayak gitu, Azu Oil juga sudah paten, sudah nggak kita rubah-rubah gitu. Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang kemudian kita yakin betul bahwa ini adalah komposisi yang sudah pas. Intinya itu. Jadi perubahan-perubahan ini bisa dibutuhkan oleh kita, bisa tidak dibutuhkan tergantung kebutuhan di lapangan dan situasional. Jadi merubah menjadi lebih baik ataupun merubah kemudian kembali ke konsep awal itu, keduanya sama-sama memberikan masukan keilmuan. Yang dimana masukan ini biasanya di buku tidak ada, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang baru yang di buku tidak disebutkan secara detail, secara jelas. Jadi di buku sebenarnya kalau kita lihat itu ada, tapi tidak dijelaskan secara spesifik, secara jelas, sehingga bagi orang yang mau mendalami, memahami, berpikir
itu yang akan mendapatkannya. Nah, ini yang kaitannya dengan perubahan-perubahan produk. Jadi kalau di tempat kita itu sudah sangat terbiasa mereka melihat saya membuat produk baru, barang baru, malah otaknya itu nggak bisa berhenti gitu intinya. Jadi kalau saya punya pabrik sendiri, wah mungkin percobaannya sudah banyak banget itu. Karena apa? Saya senang mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau persoalan itu sudah selesai, berarti kita pindah ke persoalan yang lain. Maka di ayatnya kan jelas ketika kamu sudah menyelesaikan satu perkara, maka kerjakan perkara yang lainnya. Artinya apa? Tidak boleh berhenti. Berhenti untuk berpikir, berhenti untuk bertindak, berhenti untuk membuat kebaikan-kebaikan lagi. Jadi kalau kita merasa puas dengan satu produk, kemudian produk itu meledak, kemudian kita diem, kita nggak akan berkembang ilmunya karena kita hanya menikmati hasil pemikiran kita saat itu aja. Sehingga secara ilmu kita tidak berkembang, mungkin secara finansial kita berkembang, kita jadi lebih kaya, tapi secara ilmu kita mandek. Tapi kalau kita dua-duanya, ada dua kemungkinan. Satu, ilmunya melesat banyak tapi secara finansial tidak terlalu banyak, atau finansialnya juga naik seiring dengan pemikiran kita yang juga berkembang dan sebagainya. Okay. Jadi kalau ini kalau kita mau ngelihat di anak-anak sekarang, film-film sekarang lah, kalau mau jadi peneliti sekaligus pelaku dan ngerti betul dan kaya, itu ya kayak apa? Yang jadi Batman itu siapa? Itu kan keluarga kaya tapi jenius. Jadi dia peneliti, punya perusahaan yang luar biasa sama Tony Stark gitu, yang apa jadi Iron Man itu. Wah, itu kan kaya. Terus dia peneliti. Nah, kalau saya pengennya yang seperti itu, wis sugih, suka neliti, suka bikin produk baru. Jadi inovatif terus. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman seperti itu untuk melahirkan generasi yang lebih baik lagi sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk yang bagus dan bisa menyelesaikan persoalan umat. Kemudian dia juga memperbaiki finansialnya dia, otomatis dia akan mendapatkan karyawan yang banyak dan karyawan juga akan dihidupi sama dia, dan banyak persoalan kehidupan yang bisa diatasi baik secara finansial maupun secara kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa memberi masukan pada jenengan, dan Allah membukakan ilmu buat Anda semua dan bisa menyelesaikan persoalan umat dengan lebih baik. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.